Oke guys, hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara while dan repeat until. Di video-video saya yang sebelumnya, saya sudah sempat menggarisbawahi perbedaan antara while dengan repeat until. Secara garis besar sih ya, kita lihat dulu ya, strukturnya. Ini adalah potongan pseudocode. Yang di kiri itu adalah while, kemudian yang di kanan adalah repeat until. Nah, sekilas kalian udah bisa ngeliat ya, kalau while itu dia pengecekan kondisinya jadi selama I kurang dari 3, ini dilakukan di atas. Jadi dilakukan dulu baru melakukan aksi seperti mencetak atau menaikkan counter. Sedangkan kalau repeat until, pengecekannya itu di belakang. Jadi melakukan pencetakan dulu, kemudian menaikkan counter, baru dicek apakah kondisinya sesuai atau tidak. Kalau dari sisi arti, while itu kan artinya selama, until itu artinya sampai. Jadi kalau di sini em, selama belum mencapai 3, maka cetaklah I dan naikkan hitungan. Sedangkan kalau repeat, lakukan, jadi ulangi, mencetak mencetak nilai I, kemudian menaikkan hitungan, sampai dengan I-nya mencapai 3. Jadi di sini sampai. Kalau kita analogikan, selama masih kuat, lakukan. Jadi kalau di sini ulangi melakukan hal sampai tidak kuat. Nah, jadi berlawanan. Itu pertama. Nah, kita akan lihat juga sih, selain memang ada pengecekan duluan dan belakangan, apakah semua kasus bisa menggunakan while? Apakah semua kasus bisa menggunakan repeat until? Tidak seperti itu. Memang sih pada sebagian besar kasus itu seolah-olah hasilnya sama. Contoh, pada kasus yang ini, kita akan mencetak I. Jadi mulai dari 1 sampai dengan 2, karena di sini di bawah 3. Jadi 3-nya tidak ikut. Berarti yang dicetak ini adalah 1 sampai 2, 1 sama 2. Nah, ini juga sama sih hasilnya. Ini juga mencetak 1. Nah, sampai dengan kalau di sini dia udah begitu menyentuh 3, dia udah selesai gitu. Jadi yang dicetak adalah 1 dan 2, nggak sampai 3 gitu ya. Jadi sama sih hasilnya. Oke, kita buktikan dulu dengan logaritma ya, supaya nanti kalian bisa ngelihat hasilnya. Oke, saya akan buat dua pencacah supaya saya tidak buat dua logaritma. Yang I untuk while, kemudian yang J untuk repeat until. Nah, saya akan buat dulu bagian yang while-nya. Jadi I kita mulai dari 1, kemudian di sini kita akan mulai dengan while. Akan kita lakukan selama I kurang dari 3. Kita ikutin aja yang ada di slide-nya. Kemudian di sini apa yang dilakukan? Mencetak I. Oke, mencetak I. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan nilai I. Jadi I sama dengan I plus 1. Nah, ini yang dilakukan while. Oke, saya akan kasih label di atasnya supaya kelihatan dengan jelas. Oke, kemudian kita akan cek untuk yang repeat until. Cuman di sini kan nggak ada yang namanya repeat until ya. Adanya do while. Sama-sama pakai kata while sih, cuman kan dia do itu artinya dilakukan dulu baru dicetak. Karena di sini kita akan menggunakan, ini pakai petik 2. Karena di sini kita akan menggunakan counternya tidak I lagi, supaya jelas pembagiannya I itu untuk while. Karena di sini kita mau mensimulasikan hasilnya sama atau tidak gitu ya. J sama dengan 1. Ini kita ikutin J sama dengan 1. Nah, baru kita klik yang do while. Nah, di bagian sini kita karena dia kata-katanya adalah di sini sebenarnya while ya, karena dia menggunakan while loop, maka di sini I kurang dari 3 sih. Dia tidak I lebih besar sama dengan. Itu kan kalau until. Cuman di sini sintaksnya dia while gitu. Tetap sih sama yang dilakukan, jadi saya akan copy karena yang dilakukan sama ya. Saya copy and paste. Nah, kita jalankan. Jadi kok while-nya 3 ya. Oh my god. Ini yang dicetak J dong. Aduh, kalau mengcopy itu kadang-kadang tuh suka lupa gitu loh. Suka lupa mengubah gitu. Jadi pastikan kalau next time kalian mengcopy, kalian
ingat mengubahnya, jangan seperti saya. Jadi di do while kita ingat ya pakai J, jadi di sini kita juga pakainya J. Nah, jadi sama nih hasilnya 1 sama 2. Nah, tapi kalau misalnya nih, kalau saya akan ubah. Misalnya saya tidak mencetak sampai di bawah 3. Nah, ini saya ubah jadi 1 misalnya. Nah, ini sama nih, saya ubah jadi 1. Gitu, bukan 3, tapi 1. Ingat, lihat ya, saya ubahnya 1. Nah, di while itu tidak menghasilkan apapun, tapi do while dia akan menghasilkan angka 1. Nah, kenapa dia seperti itu? Mari kita lihat ya. Kita kasih break point di sini. Saya akan kasih break point. Nah, oke. Mungkin saya agak, tapi kurang jelas jadinya. Oke, baik. Nah, kita coba jalankan. Oke, di bagian while, jadi di sini I-nya sama dengan 1. Nah, oke. Dia akan mulai nih ke sini nih. Apakah I oke. Apakah 1 kurang dari 1? Oh, tentu saja tidak. Karena 1 tidak kurang dari 1, maka begitu saya next, dia akan lari ke selesai. Langsung output do while. Nah, jadi yang di dalam perulangan tadi itu tidak dilakukan karena hasilnya bukan true gitu loh. Oke, and then dia akan di sini memberikan nilai 1 kepada J-nya. Nih, di istilah nilai 1. Sekarang J-nya bernilai 1, kemudian dia akan mulai mengecek ke sini. Mulai masuk ke do, kemudian dia masuk ke sini nih. Karena kan next-nya output J. Maka J-nya akan ditulis. J itu 1. Oke, maka ditulis 1. Kemudian J sama dengan J plus 1. Berarti 1 plus 1, J-nya akan menjadi 2. Nah, jadi ini ya, nilai J 2, baru dicek. Apakah J kurang dari 1? Apakah 2 kurang dari 1? Oh, tentu tidak. Karena dia false, maka lari ke N. Nah, jadi seperti itu. Perbedaannya itu di sana. Jadi kalau misalnya di bagian while dan di bagian repeat until atau do while gitu ya, yang cek duluan dan cek belakangan lah intinya seperti itu. Kalau di sini kalian menggunakan nilai yang, jadi ini 1, dia kan naik ya, misalnya di sini nilainya lebih besar lah gitu kan, misalnya 2 ke atas lah. Ini sih bakalan sama hasilnya gitu. Ini bakalan sama hasilnya. Karena perulangannya jalan kan. Ini bakalan sama nih hasilnya. Kalau seperti ini gitu. Ini bakalan sama hasilnya. Tapi yang tadi itu, yang bikin dia berbeda itu apabila kalian men-setnya, ini dari 1 misalnya, dia lebih kecil dari 1 gitu kan, itu udah nggak mungkin terjadi. Atau misalnya kalian 0 kalian pakai, atau min 1. Intinya yang membuat perulangannya nggak jalan lah gitu. Misalnya 1 kan ini mulai dari 1, dia turun kan harusnya. 1 ini kan harusnya lebih besar, bukan lebih kecil. Nah, ini otomatis nggak jalan kan perulangannya. Tapi kalau di sini, walaupun mulainya dari 1, kemudian di sini kalian set nih min 1 misalnya. Karena dia dilakukan duluan, udah keburu dicetak dulu gitu. Dicetak dulu, terus baru ketahuan terakhir kalau ternyata syaratnya nggak memenuhi gitu. Kalau yang ini dia hasilnya beda gitu. Di sana kelihatan perbedaannya antara ketika kalian salah memilih perulangan atau misalnya kurang tepat memilih perulangan, nanti hasilnya tidak akan sesuai harapan dong kayak gitu. Karena kan misalnya kalau kalian ingin memang sesuatu itu dicek dulu, dipastikan dulu baru dilakukan aksi, berarti harusnya kalian pilihnya yang while. Tapi kalau kalian ingin melakukan aksi dulu, terakhir baru dicek, kalian bisa menggunakan repeat until. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini dari 1 menuju ke 3, ini 1 lebih kecil dari 3. 1 menuju ke 3, oke dia masih sama aja. Tapi begitu misalnya 1 menuju ke lebih kecil 1, ini udah nggak mungkin nih. Ini udah pasti beda nih hasilnya, kalau kayak gini. Tapi kalau kalian pakai sama dengan nih ya, ini masih menghasilkan hasil yang sama. Karena 1, ini memenuhi syarat. 1 kurang dari sama dengan 1, yes benar. Ini dieksekusi sekali doang. Nah, tapi kalau kalian 0 nih, 1 ini kan lebih besar harusnya, tapi di sini kalian tulis lebih kecil. Gitu. Jadi beda hasilnya. Kalau yang ini nggak nyetak apapun kalau kalian buat, tapi kalau yang repeat until dia akan mencetak angka 1. Biasanya kapan sih misalnya menggunakan yang repeat until kayak gitu ya, kapan sih sesuatu itu dicek belakangan. Contoh nih misalnya kalian ingin membuat sebuah menu.
menu yang ditampilkan berulang-ulang. Misalnya satu adalah contoh misalnya satu menabung, dua menarik tabungan gitu kan, misalnya empat cek saldo. Nah itu menunya dilakukan berulang-ulang. Pertama kali pasti menunya ditampilkan dulu. Setelah itu usernya nginput apakah dia memilih menabung, menarik, atau cek saldo, ataukah keluar. Nah, itu akan ditampilkan terus-menerus sampai dengan usernya menginput keluar. Nah, pertama kali pasti ditampilin dulu gitu loh menunya. Setelah itu baru kalian cek dia mencet keluar nggak. Kalau dia mencet keluar, ya udah berarti perulangannya selesai. Nah, kalau seperti itu berarti ulangi menampilkan menu, lalu minta input menunya. Nah, baru dicek apakah menunya keluar. Kalau true berarti ya udah selesai. Atau sampai menunya keluar lah intinya begitu. Sampai menunya dipencet keluar. Kalau dia udah dipencet keluar, udah selesai. Tapi kalau belum, dia balik lagi menampilkan menu gitu loh. Jadi ditampilkan dulu baru dicek belakangan apa yang diinput gitu. Atau misalnya nih contoh, kalian disuruh menampilkan mengenerate dua buah bilangan random tapi nggak boleh sama. Berarti kan kalian akan uh, logikanya merandom dua kali, tapi kan kita nggak tahu apakah bilangan kedua akan sama dengan bilangan pertama walaupun kemungkinannya kecil, tapi tetap ada kemungkinan sehingga di sini kita generate dulu bilangan pertama, kemudian ulangi mengenerate bilangan random yang kedua sampai dengan tidak sama dengan bilangan yang pertama. Artinya kan ulangi mengenerate sampai dengan, jadi baru dicek sama nggak? Oh kalau sama berarti ulangi lagi. Oh kalau berbeda berarti selesai gitu. Jadi artinya dilakukan dulu mengenerate bilangannya, baru kita bisa mengeceknya. Jadi seperti itu. Jadi perulangan-perulangan yang membutuhkan kondisi yang harus kita ketahui dulu baru bisa dicek. Sementara kondisi itu mungkin diinput oleh user, mungkin kita dapatkan dari prosedur atau program lain. Nah, itu kita bisa menggunakan repeat until. Intinya kita belum bisa langsung mengecek duluan gitu, karena nilainya belum ada. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa gunakan repeat until. Mudah-mudahan sih kalian bisa paham. Nah, nanti saya akan buatkan video-video contoh-contoh uh, yang mana yang sekiranya akan membutuhkan repeat until seperti itu.